Amin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, segala puji tu Allah Subhanahu wa taala. Na masih mangalehen di hita sasudena jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ieu berupa nikmat iman, nikmat usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imanakin songandian edokon ni pengurus BKM yaitu dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Isya yang tadi telah didahului dengan salat sunnah qobliyah Isya 2 rakaat, lanjut juga dengan salat sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat. Kemudian nanti insyaallah akan kita lanjut dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah di malam ini bisa kita ikuti bersama-sama nanti sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada Habibullah kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah al-mukarram yang saya hormati para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat atau bangun harajaon. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan nikmat ini juga nanti sampai seterusnya kita bertemu dan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir sebenarnya hanyalah ustadz badal, yaitu pengganti. Yang seharusnya di sini adalah ustadz gembira, ya. Jadi kalau ditanya nama saya adalah Martua Dalimunte, ya, alamat Kayombun. Alhamdulillah dulu pernah Allah berikan nikmat, yaitu berupa pernah nyantri selama 7 tahun di Mustofawiyah Purbabaru. Dulu namanya masih Tapanuli Selatan, sekarang sudah Mandeling Natal. Alhamdulillah lulus tahun 2002. Kalau ada yang satu angkatan bolehlah nanti setelah ini kita kumpul-kumpul, ya. Jadi kalau dilihat dari usia mungkin masih kayak 17 tahun. Ya, jadi lulus tahun 2022 lalu melanjut kuliah di Kota Padang Sidimpuan dan sekarang aktivitasnya aktif sebagai pengajar dan terutama adalah sebagai pendakwah, ya. Itu sedikit sebagai perkenalan. Alhamdulillah juga sudah menikah dan Allah karuniakan istri baru 1, ya, dan anak baru 2. 1 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah sudah sepasang, ya. Kita doakan mudah-mudahan jamaah yang hadir di malam ini yang belum Allah karuniakan keturunan, Allah karuniakan keturunan, amin. Yang belum Allah karuniakan anak laki-laki, Allah karuniakan anak laki-laki. Yang belum Allah karuniakan anak perempuan, Allah karuniakan anak perempuan. Semoga Allah masukkan kita semua jamaah yang hadir di masjid ini masuk surganya Allah tanpa hisab, amin. Semoga yang ada hutangnya dilunaskan oleh Allah, amin. Yang belum diberikan jodoh oleh Allah, amin. Yang paling kuat aminnya berarti yang paling banyak utangnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu tadi di awal kita membacakan bahwa salah satu daripada tujuan kita berpuasa adalah bagaimana menjadikan kita umat Islam ini menjadi umat yang bertakwa. Itulah kenapa ayat itu berbunyi dalam Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Entah sudah berapa kali ayat ini dibaca
mulai dari awal pertama Ramadan ya berulang-ulang kali. Karena memang saking pentingnya ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang supaya kita menjadi orang yang bertakwa ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau umat ini mau menjadi umat yang bertakwa, syaratnya yang pertama kita harus terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dulu baru bisa bertakwa. Kalau kita tidak beriman, bagaimana kita mau bertakwa? Oleh karena itu penting bagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanari sapaan majolo. Beriman do Bapak Ibu? Alhamdulillah. Beriman, yakin kepada Allah. Yakin Allah Sang Maha Pencipta. Betul. Pernah lihat? Kenapa percaya? Tina nong ada idahamu. Asih percayamu. Hah? Ya Tina. Percaya adanya Allah? Pernah lihat? Kenapa percaya? Hah? Melalui ciptaannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tak nampak oleh mata, tetapi bukan berarti dia tidak ada. Ya, jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tak nampak oleh mata, tapi orang beriman percaya dengan adanya Allah. Itulah orang beriman. Bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman apa Ibu? Bahwa orang beriman percaya dengan adanya yang gaib. Mana dalilnya Ustaz? Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Media ada anak tanah hafal Quran. Surah Al-Baqarah ayat 3. Apa bunyinya Inang? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang-orang beriman itu percaya dengan adanya yang gaib. Isi dona gaib umat. Allah Subhanahu wa taala gaib, tak nampak oleh mata. Tapi walaupun tak nampak oleh mata, orang beriman percaya dengan adanya yang gaib. Mana dalilnya Ustaz? Itulah dia. Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Maka kalau ditanya, apa Ustaz beda kita dengan orang tidak beriman? Itulah dia, bahwa orang beriman percaya dengan adanya yang gaib. Kalau orang kafir, mana percaya mereka? Kalau ditanya, ada Tuhanmu? Ada. Mana Tuhanmu? Tak nampak. Kok kau percaya? Orang-orang kafir, mereka tidak percaya dengan adanya yang gaib. Songoni bisa ada petong na gaib, songoni. Malaikat gaib tidak? Gaib. Nampak oleh mata? Enggak. Apalagi yang gaib? Sorga. Sorga gaib tidak? Gaib. Mana sorga Ibu? Nampak sorga? Ada sorga ini di sini. Mana? Ada? Enggak kan? Malaikat ada? Ada. Nampak? Enggak. Neraka? Yakin adanya neraka? Yakin. Ada. Mana nerakanya? Enggak ada. Enggak nampak. Pahala? Yakin kita dengan adanya pahala? Yakin. Mana pahala? Enggak nampak. Dosa? Ada. Yakin ada dosa? Yakin. Mana dosa? Enggak nampak. Itulah bedanya kita dengan orang tidak beriman. Bahwa orang yang beriman itu percaya dengan adanya yang gaib. Allah, malaikat, sorga, neraka, pahala, dosa, hari berbangkit, alam barzah. Seluruh yang gaib itu orang beriman percaya dan yakin bahwa itu benar adanya walaupun tak nampak oleh mata. Itulah kenapa orang beriman ketika dia beriman terhadap apa-apa yang dikabarkan oleh Allah, dia menggunakan dua dalil. Apa itu? Dalil akli dan dalil nakli. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka kita buktikan dengan dalil nakli melalui wahyu. Apa itu? Sorga, neraka, pahala, dosa. Nggak bisa dibuktikan dengan akal, maka kita menggunakan dalil yang namanya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan wahyu Allah? Beriman. Beriman dengan Al-Quran? Beriman. Inilah bulannya Al-Quranul Karim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya
Al-Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk maka harus kita pakai. Sama itu ibu, saru pode inang amang. Mula kita tu sada kota, kita tu sada negara yang belum pernah kita kunjungi. Kemudian kita tidak tahu jalan. Kira-kira apa yang kita lihat? Supaya kita tidak salah jalan dan salah petunjuk. Google Map Ustaz. Ya, Google Map itu juga berarti namanya petunjuk. Maka agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah arah di dalam kehidupan ini, maka marilah kita baca dan kita gunakan yang namanya petunjuk itu. Sudah dibaca Qur'annya? Sudah. Berapa kali sudah khatam? 1 kali. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Jadi marsa apa jenang ate? 3 kali do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatam Quran dalam Ramadan. 3 kali do mak. 3 kali do Nabi naita solawati 17 kali sehari semalam khatam Quran dalam bulan Ramadan. 1 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam didatangi malaikat Jibril. Dan Rasulullah menghotomkan Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Nah boto mustati. Tidokon hadis. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ini Rasulullah. Kepada Fatimah, mohon maaf, bukan Aisyah. Kepada Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah. Fatimah, ini Rasulullah. Biasana audot malaikat Jibril mula bulan Ramadan sekali do khotom Quran. Tayang go bulan Ramadan ni boto inang 2 kali khotom Quran. Narakwinang nagot donok maajalku ni Nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelang akhir hayatnya khotom Quran sebanyak 2 kali. Apa maksudnya inang? Berarti apa ini? Maka marilah kita memperbanyak khatam Quran. Mana tahu dan kita tidak tahu apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Marilah kita bersungguh-sungguh di akhir-akhir Ramadan ini, kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Ulangi baca saja tapi dipahami isinya, kemudian juga diamalkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelang akhir hayatnya khatam Quran sebanyak 2 kali. So ini mati mak 2 kali Rasulullah khatam Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan, setiap malaikat Jibril turun di setiap malam, itu Rasulullah sangat dermawan dalam berinfak, terutama di malam Ramadan. Nakin misalkan BKM, alhamdulillah infak kita meningkat. Mudah-mudahan juga di sisa akhir Ramadan ini infak kita semakin luar biasa. Apalagi tadi dikatakan di masjid kita ini juga diadakan yang namanya iktikaf. Mana dalilnya Ustaz? Quran surah Al-Baqarah 187. Itulah dalil bagi orang yang iktikaf. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam Ramadan adalah malam yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seumur hidupnya hanya 9 kali mengikuti Ramadan. Rasulullah SAW 9 kali hanya seumur hidupnya berpuasa. Tetapi itulah puasa terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah puasa Ramadan turun tahun kedua Hijriah di bulan April pada tanggal 2 Sa'ban. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. 11 kurang 2 berapa kali? 9. Rasulullah SAW seumur hidupnya hanya 9 kali mengikuti puasa Ramadan. Mulai tainang 3 kali. Nah, tare tong be, adong mana membolasan, adong na puluhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan di dalam hidup kita? Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan.
Kita sudah melihat, mungkin sudah ada di antara kita orang-orang terkasih kita yang kita antar di bulan ini. Ada mungkin yang kemarin, ada mungkin yang minggu lalu. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih bisa hidup di tahun berikutnya. Kalau kita tidak menyiapkan amal, iman dan takwa, kemudian Allah memanggil kita, lalu apa modal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka modal kita cuma satu, itulah iman dan takwa. Kenapa harus takwa Ustaz? Karena takwa merupakan kunci surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa seluruh amal ibadah yang kita lakukan, mulai dari nangin hari pertama sampai naron hari yang terakhir, maka tujuannya hanya satu. Apa? Bagaimana agar umat Islam menjadi umat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga setelah kita selesai dari bulan Ramadan, diharapkan kita juga tetap menjadi orang yang bertakwa. Por doramu mak masuk surga. Por ayah, por anggo songonya tong ayah tiop makucini surgoi. Ada kucini Ustaz, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya Ustaz? Terakhir saya bacakan dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Ad-Zumar ayat 73. Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa ke dalam surga zumara. Ada zumara Ustaz, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa yang dimaksud dengan zumara adalah jama'atan ba'da jama'atin, bahwa kita nanti insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala secara rombongan-berombongan, berkelompok-berkelompok. Maka kalau ditanya di dalam hidup kita, apa yang terpenting di dalam hidup ini? Tidak lain, itulah bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takwa merupakan kunci surga. Dan jangan dibayangkan inang amang, kalau kita nanti masuk surga Allah, itu jalan sendiri-sendiri. Nah dong ya mang, nah dong inangi na mardalan masuk surga sada-sada ya au kinai masuk surga Ustaz, mardalan masuk sada-sada aunya indah. Surah Zumar Allah mengatakan nanti masuk surga beramai-ramai. Nanti Allah akan manggil, mana ahli duha, kumpul. Mana ahli tahajud, kumpul. Mana ahli infak, kumpul. Mana ahli sodakoh, kumpul. Kira-kira guamu inang ahliyah duamu. Adong do kira-kira masuk. Molana masuk kinang pikir kamu me. Duha jarang-jarang, tahajud sesekali, infak sesautik. Marilah di sisa Ramadan yang terakhir ini kita manfaatkan bagaimana agar setelah selesai dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena Allah telah mengatakan bahwa takwa itu adalah kunci surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebelum kita menutup, sebelum kita selesai melakukan Ramadan, masih ada satu ibadah lagi yang perlu kita lakukan. Apa itu? Bayar zakat. Bayarlah zakat. Oleh karena itu, supaya kita termasuk juga orang-orang yang bertakwa. Karena siapa orang yang tidak mau bayar zakat, Allah ancam. Allah berikan kabar gembira. Ilain kabar gembira. Ustaz, kabar gembiranya diazab dengan azab yang pedih. Siapa yang menyimpan emas dan perak, kemudian dia tidak memberikan zakatnya, maka kelak di neraka jahanam, emas dan perak itu akan dipanaskan dengan neraka, lalu digosokkan ke punggungnya, ke dahinya. Itulah ancaman azab bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Begitu juga orang-orang yang menyimpan hartanya, kelak di akhirat Allah akan kalungkan ke lehernya. Begitu juga dengan orang-orang tidak menyantuni anak yatim. Oleh karena itu, perhatikan tetanggamu. Jangan engkau tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu dalam keadaan lapar. Imanmu tidak dinilai dari putihnya pecimu, tidak dinilai hanya dari berlapis-lapis serbanmu, tidak dinilai dari panjangnya jubah dan kerudungmu. Kalau engkau tega dalam rumahmu tidur terlelap dengan kenyang, sementara ada tetanggamu yang kelaparan, maka kata Allah, engkau adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Oleh karena itu, supaya kita tidak disebut oleh Allah pendusta-pendusta agama, perhatikan tetanggamu, kenali siapa dia.
apa pekerjaannya, berapa anaknya, sudah makan atau belum. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan kiri. Itulah tetanggamu. Kemudian baru kalau engkau peduli dengan tetanggamu, barulah kita disebut orang-orang yang bertakwa. Iman kita tidak hanya dinilai dari puasa kita, tidak hanya dinilai dari sholat, zakat, tahajud kita, tetapi kita juga harus peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayarlah zakat, jangan dilama-lamakan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang bertakwa, dan dengan kita membayar zakat itu, Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita sehingga kita suci di hari yang fitri di 1 Syawal, sehingga orang-orang fakir miskin tidak perlu lagi keluar di hari 1 Syawal mencari makan di luar sana, sehingga juga mereka ikut merasakan betapa indahnya Idul Fitri 1 Syawal. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.